lihat pundak temen tetap fokus, jangan sampai pikiran kosong. Kalau takut doa. Nah waktu itu posisi kan aku minoritas nih, jadi semua doa teriak-teriak tuh kayak orang lagi puasa gitu loh, kayak rebananan, kayak terawih gitu lah. Pokoknya rame banget, dan itu teriak-teriak, setiap ada sesuatu pasti teriak-teriak. Nah ketika udah capek kan biasanya tarik nafas, agak diam sebentar. Nah biasanya ada kucing lewat di sini nih. Emang gak ada akhlak, kayak udah kebiasaan banget. Jadi setiap lihat kucing tuh langsung kucing, kalau lihat dogi gitulah. Pokoknya kalau lihat sesuatu pasti aku teriak. Teriak, nunjuk juga gitu, pokoknya heboh lah. Nah karena aku doanya itu nggak teriak-teriak, kan otomatis suaraku tuh masih jernih kan, masih bagus. Nah yang lain kan udah serak. Nah ketika mereka serak dan capek dan aku teriak tiba-tiba kucing keras banget, ya pasti mereka kaget. Kaget dan langsung nyebut. Pokoknya mereka selalu nyebut setiap kali aku teriak kucing. Dan itu kan di desa ya, di desa tuh kucing tuh banyak banget. Jadi mungkin ada 10 kucing yang aku lihat waktu jelajah malam. Ya ampun, itu bener-bener dah. Nah sebenarnya ada cerita yang aku nggak tulis di sini, mungkin karena udah lupa ya. Ini aku inget ceritanya itu waktu kelas 9. Jadi kita cerita lagi membahas jelajah malam pertama kita, tapi dengan teman-teman indigo. Waktu kelas 9 tuh indigo yang di kelasku lebih banyak. Ya lebih banyak, tapi aku tidak sepeka waktu kelas 8. Entah kenapa, mungkin karena hidupku di kelas 9 sudah lebih tercemar, gak tahu juga. Intinya di kelas 9 waktu itu sempat ada perkumpulan para indigo. Dulu aku juga disebut indigo, padahal aku bukan indigo. Aku tidak seperti mereka yang bisa lihat terus-terusan. Aku tuh kadang lihat kadang enggak, dan aku tidak sepeka mereka gitu loh. Nah berhubung banyak yang lebih peka, jadi mereka tuh cerita kan. Nah aku dengerin, tiba-tiba aku inget nih, ada satu perempuan lagi yang aku lihat di lantai atas. Waktu itu kalau nggak salah ada satu kelas di pojok. Nah di ruangan yang lain itu isinya lab komputer. Nah di satu kelas yang satu-satunya kelas di pojok itu, aku lihat ada perempuan lewat, cantik banget. Kalau kalian tahu Bibi Lung yang di film Pendekar Raja Wali, yang mengadopsi Yoko waktu kecil, yang dia tuh awet muda karena rumahnya terbuat dari es batu. Itulah intinya, perempuan itu auranya tuh kayak Bibi Lung, bener-bener kayak cantik banget, cantik, rapi, terus kayak agak bersinar gitu sih, bercahaya gitu, kayak remang-remang, tapi bagus gitulah. Kayak kalian tuh lihat kayak itu bagus, pokoknya indah banget, kayak anggun banget gitulah. Nah itu bajunya itu kayak zaman kerajaan gitu, kayak Bibi Lung, bener-bener kayak Bibi Lung. Kayak ada rumbai-rumbai, tangannya itu kayak baju Korea gitulah. Pokoknya ada ininya, lengannya itu kayak lebar gitulah, lebar terus kayak melambai-lambai gitulah. Nah dia itu jalan pelan, cuma karena aku ke distract sama kucing, jadi otomatis aku nggak ngeh. Aku kira itu kakak kelas. Aku kira kakak kelas kok bagus banget, kayak pakai teknologi apa bisa memunculkan kayak semacam proyektor, tapi yang terlihat kayak manusia nyata gitu loh. Nah karena aku terdistract kucing, ketika aku lihat lagi ke atas udah nggak ada. Aku kira masuk ke kelas itu kan. Ya udah aku cuek. Ternyata ketika kelas 9 kita bahas, teman-temanku beberapa yang indigo lain yang terkumpul di kelas 9 itu, mereka juga bilang, wah aku juga lihat, tapi cuma sebentar gitu loh, tiba-tiba menghilang. Berarti kan gak cuma aku yang lihat ya kalau yang itu. Tapi kalau yang di lab sih
cuma aku yang lihat. Terus yang di gor juga cuma temanku yang lihat. Jadi kita lihatnya beda-beda, tapi ada satu sosok yang sama. Dan yang lebih mengerikan teman-temanku yang indigo di kelas 9 tuh, wah gila, mereka bisa lihat ada bayi lah, ada apalah, itu wah sesuatu banget sih. Kayak untung aja aku nggak lihat yang aneh-aneh ya, tapi mereka ketika aku cerita yang di lab IPA lama itu, lab kan ada lab IPA fisika, ada lab IPA biologi. Biologi itu lab baru, nah lab fisika itu lab yang lama. Nah lab fisika ini emang di pojok dan di dekat gudang. Jadi ketika kita ngelewatin belakang lab IPA itu, otomatis kita ngelewatin depannya gudang. Tapi justru keluarnya lewat lab IPA. Kenapa dia nggak di gudang aja? Kenapa dia di lab gitu loh? Tapi aneh, tapi entahlah. Itu katanya merinding loh. Yang aku ceritain tentang yang di lab itu, teman-temanku merinding dan beberapa juga dapat gambaran di otak mereka dan itu persis. Dan ada yang bilang kok suhunya tiba-tiba berubah. Padahal pas aku lihat itu emang suhunya tuh jadi dingin. Dan waktu aku cerita, beberapa dari mereka juga protes kok suhunya jadi dingin. Dan sekarang sama aja. Ini AC dari tadi nggak aku utik-utik ya. 26 tetap 26, dan ketika aku cerita ngebahas si cewek itu berkali-kali, barusan suaraku rada getar karena dingin banget, nggak tahu kenapa. Ya begitulah, intinya aku bukan indigo. Aku cuma terbawa sama teman mungkin, enggak sih. Enggak juga sih, enggak terbawa sama teman, but aku bukan indigo. Dulu aku bangga banget aku ngomong apa sih?